Sekarang saya sudah ada di Eksotis Papua. Kalau video sebelumnya ada kisah inspiratif dari Andi Wataha dan juga ada Simpson Bongoibo. Kali ini saya bersama pemudi inspirator yang tentu menginspirasi kita anak-anak Papua. Halo kawan, sekarang saya sudah ada di Eksotis Papua. Kalau video sebelumnya ada kisah inspiratif dari Andi Wataha dan juga ada Simpson Bongoibo. Kali ini saya bersama salah satu pemudi inspirator yang tentu menginspirasi kita anak-anak Papua terutama ya. Oke, sudah bersama saya Kakak Meji. Selamat pagi. Pagi Kakak Oke. Elko. Iya, Kakak apa kabar? Puji Tuhan baik Kakak Elko. Sehat, luar biasa. Ya Kak, ini kan di video-video sebelumnya kan ada kisah inspiratif dari beberapa teman-teman kita anak-anak Papua yang menginspirasi banyak pemuda-pemuda. Nah, sekarang saya penasaran Kakak, ini Kakak sudah punya tempat seperti ini ya untuk memulai usaha. Ini usaha seperti apa sih yang Kakak sedang jalani sekarang? Untuk usaha, saya memulai usaha ini tuh pada akhir tahun 2016. Tahun 2016 itu saya sudah mulai order. Saya mencoba usaha apa yang harus saya buat. Dan dari situ pas saya kebetulan ada dapat berkat sedikit dari kantor. Ya saya bilang, aduh, daripada uang ini saya harus pakai terus tidak ada sesuatu yang bermanfaat begitu. Maksudnya, maksudnya dalam arti kan saya sebagai honorer. Otomatis kalau saya sebagai honorer, kalau gaji sudah sampai bulan Desember itu saja sudah. Nanti terhitung Januari sampai April atau Maret itu baru kita bisa terima gaji. Akhirnya dari situ saya berpikir untuk saya harus punya usaha. Terus usaha apa yang saya harus bikin? Coba saya coba dengan penjualan kaos. Terus saya mulai cari-cari ini kira-kira saya dapat tempat pembuatan pakaian ini di mana? Pas saya cari di Google saja kayak ini. Jadi sudah pas ini saya dapat, sudah. Saya coba dulu. Saya coba tuh dengan 50 baju. 50 baju nih awalnya. Dari awalnya saya coba dengan 50 baju. Ini tahun jadi 2016 itu saya mulai order itu 50 baju. Itu Desember akhir lah. Sekitar tanggal 20-an begitu. Terus baju itu tiba itu sekitar Januari sekitar tanggal 18 sampai 20 kalau tidak salah itu waktu itu baju datang. Jadi baju yang awalnya saya buat itu hanya sisir bambu yang mengerti sapu rambut keriting kribo. Oke. Ini kan kalau dengar cerita nih setiap baju, setiap tulisan itu ada cerita. Iya. Jadi saya memulai itu dengan saya mencoba dengan kebiasaan saya. Terus hanya noken yang mengerti sapu gaya. Dua baju itu yang pertama sekali saya buat karena saya pengguna sisir bambu kan, dan juga saya pengguna noken karena waktu masa saya SMA itu, waktu masa saya sekolah, saya punya tas sekolah tuh cuma noken. Ya saya memang sangat mencintai noken, makanya saya bilang hanya noken yang mengerti sapu gaya karena kemana-mana pasti saya pakai noken. Begitu. Itu maksudnya. Jadi setiap tulisan itu ada ceritanya. Iya, punya cerita. Oke Kak, sebelum saya tanya ini apa sih yang memotivasi Kakak Meji untuk memulai usaha seperti ini ya? Kalau melihat kan sekarang itu banyak mungkin teman-teman kita yang banyak setelah lulus kuliah atau mungkin sekolah begitu, semua pada ingin mungkin semua melamar jadi PNS seperti itu. Nah, iya, jadi cerita singkat sebenarnya tuh saya tidak punya latar belakang pendidikan tentang bisnis begitu. Dan juga saya pendidikan saya sampai SMA. Dan itu yang saya bilang kalau saya mencoba mulai dengan usaha ini tuh saya termotivasi. Waktu saya melihat kapan saya juga punya usaha begitu. Dan saya maunya pribadi saya sendiri melihat tidak semua perempuan Papua muda begitu, maksudnya mau terjun ke dunia bisnis. Ini berarti langkah berani ya, sangat berani sekali. Iya, jadi saya coba. Itu makanya kalau tong mau mulai, tong harus coba. Kalau kita tidak coba, itu poinnya. Tong tidak bisa. Kemudian Tadi Kakak bilang sudah ini kan tidak sampai kuliah, cuma SMA, tapi berani untuk memulai begitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian kalau pakaian sendiri itu Kakak sudah mulai dari tahun 2016
2017 itu yang pas 2017 ya 2017 awal. Oke, ini pasti ada tantangan, ada kendala, pasti ada, mungkin saya mau maju begini, macam rasa bagaimana? Kakak bisa share sedikit atau mungkin bisa cerita bagaimana untuk memulai sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah sebelumnya? Jadi maksudnya kalau mungkin dari masa-masa kecil itu mungkin biasanya untuk cari uang jajan ya, mungkin bantu-bantu mama jualan, kadang juga bisa jalan cuci-cuci botol-botol untuk maksudnya botol-botol untuk menjual minuman, kayak sirup-sirup gitu hanya untuk uang jajan saya gitu. Terus itu mungkin jadi pengalaman awal. Jadi sudah saya mencoba. Saya memulai itu juga karena saya berpikir bahwa saya harus jadi perempuan Papua yang bisa ada di dunia bisnis sendiri tuh kakak. Kalau orang lain bisa, atau Iya, juga kenapa pasti saya bisa. tak bisa? Iya, Begitu. baru? Lalu Taramau baru. Oke, Kak, sebelum ini kan Kakak ada kembangkan lagi, ada beberapa produk juga. Nah, tapi ditahan dulu sebelum nanti kita akan sampai ke situ nanti. Nah, terus waktu Kakak memulai menjual kaos begitu, apa tantangannya, apa kendalanya? jadi waktu saya mulai jual baju tuh saya juga malu. Jadi kadang tuh sampai ada saya bilang, jadi saya pertama saya coba buang di Facebook, saya jualan di Facebook. Jadi dong tanya terus saya bilang, saya yang jual tapi saya bikin terlalu banyak, yang jual karena saya baru mencoba. Terus sudah karena saya pakai baju itu ke kantor, baju yang tulisan sisir bambu, sudah di kantor ibu-ibu dong di kantor bawa dan kakak dong di kantor, Meji mari berapa sudah. Ya sudah dari situ saya mulai terpacu, cuman ya kalau awal tuh memang ya banyak rugi, tapi ya itu tidak membuat saya patah semangat begitu. Iya. Apa yang memotivasi Kakak Meji sampai memotivasi diri untuk terus maju, terus berkembang begitu? Itu kembali ke saya punya diri bahwa saya harus bisa. Kata kuncinya saya harus bisa. Saya harus bisa. Dan saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Terada yang susah begitu. Tolong coba. Saya paling semangat sekali, paling senang dengan Kakak punya spirit yang luar biasa itu. Memotivasi diri sampai bisa. Iya. Berarti tantangan-tantangan seperti itu tadi ya? Iya. Tantangan, kemudian bagaimana melawan rasa malu begitu? Iya, ya saya mencoba keluar dari itu yang biasanya saya bilang, keluar dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Artinya zona yang biasa-biasa saya harus keluar ke zona yang saya bisa kerja keras begitu. Saya bisa menentukan, ini saya punya diri begitu. Begitu. Jadi dari baju kaos yang 50 akhirnya jadi meningkat lagi. Iya. Meningkat. Jadi tergantung, dia punya harga tuh tergantung pasaran gitu kakak. Jadi kalau di sana dia punya kain mulai mahal, maka baju juga saya akan kasih naik. Sesuaikan dengan ini ya? Dengan juga ongkir. Dengan ongkir, Iya. oke. Kemudian dari 50 meningkat lagi sampai sekarang ya? Sampai Iya, sekarang akhirnya dikenal begitu ya? Puji Tuhan kakak. Puji Tuhan dikenal, dan sampai produknya itu sampai dipakai juga oleh saya lihat ada staf khusus presiden juga ya. Kemudian ada Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Wakil langganan saya juga, Ibu Lani dan iya. Oke, luar biasa. Ya, terkenal puji sampai Tuhan. sekarang ya, Iya. eksotis Papua. Iya. Keren, luar biasa. Nah, kemudian Kakak Meji, kalau soal produk ini kan mungkin kalau harga disesuaikan tadi ya, Kakak Meji bilang harga ya. Harganya bersahabat ya. Bersahabat dengan bersaudara. dompet. Iya, bersaudara. Karena kita bersaudara. Oke. Kak Meji, ini ada beberapa pertanyaan juga yang saya mau tanya ke Kak Meji terkait dengan produk sendiri. Nah, selain baju kaos, ini kan sekarang Kakak ada kembangkan lagi beberapa produk. Ya, produk seperti apa yang Kakak kembangkan? Jadi saya pakaian tuh dari 2017 sampai sekarang. Cuma pada masa COVID ini, pandemi COVID pandemi COVID ini kan saya punya pakaian tidak bisa dicetak lagi karena waktu itu kan masa COVID. Jadi pekerja juga karena saya cetak baju kan di Bandung kakak. Jadi tidak bisa kemari. Terus saya punya pakaian tinggal saya terus bagaimana untuk saya bisa putar begitu. Usaha apa lagi yang saya harus coba. Terus satu waktu saya terpikir bahwa kenapa saya harus tidak mencoba produk yang saya pakai begitu kakak. Betul. Jadi intinya saya mau mencoba dari apa yang kebiasaan yang saya lakukan. Iya. Ya saya coba dengan saya bikin minyak kelapa,
Oke. dengan VCO, Oke, minyak kelapa, ini Virgin Coconut Oil. atau VCO. Oke. Produknya ada seperti Yaitu VCO. ini ya, VCO Iya, ya. itu VCO. Oke. Dan Kemudian yang ini yang minyak kelapa. oh, minyak kelapa, tapi warnanya bening sekali ya, Iya, bagus Kak, ya. bening. Kan kalau minyak kelapa biasanya kuning-kuning, Iya. ada warna itu ya. Iya, Tapi ini beda ya. iya, beda. Spesial buatan Kakak Meji. Komen dibuat sendiri. punya. Komen punya. Yes. Oh, sudah ada mereknya nih. Iya, Komen Mereknya? punya. Komen punya. Iya, maunya Komen punya produk Oke. maksudnya. Oh, Kakak. maksudnya Iya. ya ini Maunya tuh Komen sendiri yang bikin kayak ini. produk Komen ya. Komen. Artinya anak Papua sendiri yang buat. Iya. Terus ada Marisan Komin, ini Rica. Atau kalau di Jawa mungkin lu bilang Abun Rica kayak itu. Atau tahu lah Marisan Komin karena kalau bahasa Biak dong bilang Rica tuh Marisan. Jadi Oke. Marisan Komin. Marisan Komin ya. Marisan Komin ini sudah yang saya lihat itu Kakak Rini dan teman-teman di Jakarta dan sudah coba ini produk ini. Dan katanya enak, jadi dong mau tambah lagi. Silakan nanti pesan di Kakak Meji saja. Saya tunggu. Tunggu. Oke, jadi sebelum nanti saya kasih info juga buat masyarakat di Manokwari ataupun siapapun yang ingin memesan produk ini, mari kita sama-sama dukung Tung punya wirausaha muda Papua. Kalau bukan tuh yang dukung siapa lagi? Oke, Kakak Meji, sebelum saya lanjut ke produk ini, tadi Kakak Meji sempat singgung bilang baju tadi itu tulisan itu kan kebiasaan ya, Iya. kebiasaan. Itu setiap ini ada cerita, dan cerita yang pertama sampai sekarang ini apa yang sebenarnya Kakak lagi produksi sekarang? Kalau tadi sisir bambu, terus sisir bambu yang mengerti saya kan? Hanya sisir bambu Hanya- yang bisa rambut keriting kribo. Hanya Sisir sampai pegang bambu. rambut itu. Sampai pegang rambut terada gini. Oke, terus itu ceritanya karena memang sisir pakai Iya, sisir rambut. mereka kan rambut keriting ini tuh pakai sisir bambu tuh, kalau tuh nanti akan patah. Terus selain baju tulisan sisir bambu, terus apa lagi? Yang kayak yang gue udah pakai nih Mansionum Islain. Oke. Iya. Oke, ini juga ya. Iya, Kakak. Jadi, oke, desainnya Kakak desain sendiri. Iya, ada yang saya desain sendiri, terus ada yang dari Bandung mereka desain. Oke. Ah. Oke, jadi tinggal Kakak punya idenya. Ide awalnya kan Kakak yang Iya, punya kan? ide Oke, saya. Ide terus tinggal kasih nanti buatnya seperti Iya. begini. Ukurannya sama. Ukurannya kalau di sini saya ukuran dari ukuran XS di bawahnya X punya ukuran kecil, sampai kadang tuh bisa sampai 5XL. Oke. Kakak Meji, berarti untuk tulisan sendiri ini apa yang paling berkesan? Saya tahu ini pasti semua berkesan ya. Iya. Tapi yang paling berkesan untuk tulisan-tulisan itu? Yang paling terkesan itu hanya sisir bambu yang menurut saya Pramutilin Kribo, karena baju itu yang menginspirasi saya sampai saya bisa ada sampai saat ini untuk berjualan. Luar biasa. Iya. Oke, keren sekali. Nah, ini jadi pelajaran penting juga ya buat Iya. kita anak-anak Papua, generasi muda Papua untuk memulai sesuatu yang keluar dari zona nyaman tadi Kakak bilang. Iya. Masuk di zona yang Tidak nyaman, ada artinya harus kerja keras begitu, soalnya kerja keras. Luar biasa, Kak. Terus bagaimana Kakak produksi? Kita kembali lagi di ini ya, Virgin Coconut Oil. Ini Kakak produksinya bagaimana ini? Jadi ya, karena tong kembali lagi untuk produk lokal, di mana kita sama-sama dengan teman-teman PMI ya, khususnya Anggimart, kita mempunyai satu tekad bahwa kita harus angkat tong pemama Papua. Di situ saya mencoba untuk mengambil kelapa dari seorang mama yang berjualan kelapa parut di Pasar Wosi. Jadi saya mencoba mengambil kelapa dari mama, membeli kelapa parut dari mama, dia punya tempat usaha di Pasar Wosi, dan saya mencoba untuk mengolah ini untuk menjadi sesuatu yang kita bisa pakai dan kita bisa konsumsi begitu Kakak. Oke. Karena maksudnya masa COVID ini kan sianto mama dong jualan di pasar tuh kan minim sekali, dong punya penghasilan tidak seperti biasanya. Jadi mungkin cara begini tuh bisa bantu mama dong untuk mungkin bisa dapat 1.000-2.000 untuk mama dong bawa pulang begitu Kakak. Angkat mama-mama Papua. Iya Kakak, angkat mama Papua. Kalau bukan tuh yang bantu siapa lagi? Iya kan? betul Kakak. Saya setuju sekali dan sangat sepakat. Kalau sambal ini bagaimana ceritanya sampai bisa begini? Jadi ini kalau dia cerita ini, saya dengan ada kakak di kantor, dua cerita-cerita dia bilang mengenai rica, terus saya bilang iya kakak tuh bikin rica, terus sudah langsung kakak bilang Mei coba
Coko bikin rica ini, cuma kakak dia biasa dong bilang apa Aida kan? Aida. Orang Bandung biasa dong bilang Aida. Oke. Ah, Macam jadi- nama saja ya? Iya, jadi nama Aida begitu. Jadi Aida halus. Jadi dia ada tiga Oh, ini yang versi. halus, ini ada yang tidak halus. kakak, ini yang dia agak kasar, yang halus dia so habis. Oke. Jadi ini yang sedang, kalau ini yang dia masih kasar, dia masih berini. Ini berarti produksinya pakai alat sendiri atau memang manual saja? Kakak ini antara manual dengan blender begitu. Oke. Yang gini ya? Kalau yang ini kan saya jemur, jadi ini semua ini alami begitu kakak. Oke. Hanya pakai penjemuran saja. Jadi tanpa bahan pengawet? Tidak kakak. Oke. Sangat aman buat kesehatan. Yes kakak. Luar biasa. Jadi kalau untuk produk ini yang menginspirasi ke kami sampai bisa buat begini, kembali lagi ya? Iya, kalau ini tuh cuma macam cerita-cerita tapi saya coba begitu. Cerita yang jadi Jadi kenyataan gitu. Kenyataan. Iya. Jadi cuma cerita-cerita saya harus coba begitu. Ternyata puji Tuhan sangat disukai banyak orang begitu kakak. sampai semua ya, sampai Iya. di Jakarta pesan Iya. ya. Luar biasa. Marisan Komin. Iya. Oke. Jadi ini mau dipakai apa saja bisa, mau bikin sambal dia bilang ada apa beberapa kakak yang dong biasa pakai dong bilang ini apa rica pemalas kayak ini. Oh, rica pemalas. Sambal pemalas. Oh, sambal pemalas. Jadi pemalas giling itu cuma ini iris bawang saja, tomat, ini anggur saja. Oke, Jadi sambal langsung pemalas jadi, ya. iya, sambal pemalas. Oke, Kak, ini dari apa bahannya Kakak sudah sampaikan tadi. Nah, untuk harganya bagaimana ini? Kalau harganya, kalau minyak kelapa itu punya harga 30.000. Oke. Dia punya ini 200 mili. 200 mili 30.000. Iya. Ini untuk masak toh? Ini bisa untuk rambut, urut. Bisa juga kalau mau pakai masak, karena waktu itu Bapak Gub sendiri yang pesan. Bapak bilang Bapak mau pakai masak. Jadi waktu itu juga saya sempat kasih untuk Bapak. Bapak bilang Bapak mau pakai masak. Oke. Iya. Ini kan bagus sekali nih tanpa Iya. apa ya, pewarna, bahan pewarna dan lain-lain. Semua ini alami, asli Pak. Asli Bu, asli Pak. Ini juga ya? Iya. Ini untuk pakai gosok rambut. Bisa. Yang Untuk rambut kulit. mungkin agak sedikit mulai menipis bisa pakai ini, nanti bisa tambah bikin Bisa subur. juga konsumsi tahu untuk obat. Bisa minum langsung ya, obat Iya. pencernaan ya. Iya, pencernaan. Oke, luar biasa. Kakak, caranya kalau macam mau pesan bagaimana sih? Ini kalau kita mau pesan produk seperti ini? Bisa saja kakak dong bisa langsung saja dilihat bisa punya Facebook, Facebooknya apa nama Facebook? My Miti Aki. Terus kalau tidak bisa punya IG Meji Eksotik Papua. Oke, ini ya, Iya. Eksotis Iya, Papua. Iya. Jadi kakak punya tempat namanya Eksotis Papua Iya. tadi ya. Oke, jadi di Eksotis Papua ini selain apa produk baju, kaos, ada VCO ya, Virgin Coconut Oil, kemudian ada minyak kelapa, kemudian ada Marisan Komin, ada yang kasar dan sedang. kasar dan sedang dan halus juga Iya, ya. halus tapi halus dia putus. Dia habis kayak ini. Halus putus, jadi nanti tunggu kakak dia produksi lagi ya. Kakak produksi langsung, silakan. Yang mau pesan silakan, yang mau datang juga langsung boleh ke sini toh. Bisa. Alamatnya di Fandi ST. Fani di ST. dalam yang biasa Oke, bilang. Fani di dalam. Kakak, pesan buat generasi muda Papua ya, untuk anak-anak Papua. Kita punya saudara-saudara, teman-teman yang mungkin aduh saya mau memulai tapi saya ternyata harus bagaimana. Saya memulai tapi aduh macam saya bagaimana ya, macam malu kah begitu. Nah, motivasi buat mereka bagaimana ini? Kalau tong mau memulai, sebenarnya yang paling utama sekali itu tong harus mencoba, Kakak Elko. Jadi kalau tong try coba, tong mungkin bisa. Kalau tong coba pasti tong bisa begitu, Pasti Kakak tong Elko. bisa. Setelah tong mencoba, terus tong mulai mencintai Mencintai apa yang kita lakukan. Iya, mencintai apa yang kita lakukan. Oke. Ketika kita sudah mencintai, di situ kita bisa dapat punya titik fokus, Kakak. Oke. Fokus. Iya, jadi kita saya fokus di situ. Dan di situ buat kita orang, kita tidak boleh takut untuk coba, karena kita juga bisa. Kenapa dong yang di luar bisa, baru kita tidak bisa begitu, Kakak? Saya sepakat sekali. Iya, Kakak. Kalau orang lain bisa, Kenapa saya tidak bisa? betul. Iya, Kakak. Anak-anak Papua tuh hebat. Hebat Anak-anak Papua luar sebenarnya, biasa. Kakak.
cuma mereka cuma tong tuh takut mencoba saja, karena kadang kita coba begini terus macam tiba-tiba tong macam ada rugi, terus tong banyak masalah yang kita dapat dalam kita punya usaha. Sebenarnya itu sebagai cambuk begitu kakak, buat kita harus tetap melangkah. Kalau kita stop di situ, memang kita tidak bisa tahu akhir dari perjuangan kita orang itu seperti apa. Oke. Kak, jadi motivasi diri lagi tadi ya? Iya, Motivasi kembali kita diri. punya motivasi diri, Oke. kemauan itu kita harus gapai begitu kakak. Oke. Iya. Kalau kita terus yang paling utama sekali, kita tidak boleh pernah lupa Tuhan dalam Tuhan punya perencanaan. Jadi kayak saya sebenarnya bilang satu, kadang tuh kehabisan ide kakak untuk harus apa yang saya harus buat lagi. Tapi di saat saya sudah kehabisan ide untuk buat apa lagi yang saya harus buat, di situ saya cuma kata selalu yang saya ucapkan tuh cuma bilang, Tuhan kasih saya hikmat. Oke. Itu kakak saya tidak lama juga kak, tiba-tiba inspirasi itu datang buat saya lagi. Akhirnya ada ide baru yang saya buat selalu lagi. ada yang baru Iya gitu kakak, ya. iya. Tuhan kasih Hikmat, iya kakak. Makanya saya selalu bilang kita jangan pernah lupakan Tuhan dan kita punya segala macam perencanaan. Terus kedua, kita juga jangan pernah lupa memberikan persepuluhan dari hasil usaha kita orang. Oke. Itu kunci yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Dan puji Tuhan saya merasakan hal itu. Oke. Kak Meji, selama berjalan ini pasti mungkin ada evaluasi mungkin ya, atau mungkin hal apa sih yang kakak Meji ingin tingkatkan lagi? Yang sekarang yang menjadi titik fokus atau impian saya, yang pergumulan besar saya, itu bagaimana saya bisa punya rumah produksi kakak. Okay. Di samping itu rumah produksi, dan juga saya ingin sekali untuk pergi belajar begitu kakak. Okay. Bagaimana saya belajar tentang cara pembuatan pakaian, di mana kalau sampai saya sudah belajar tentang cara pembuatan pakaian, dari dia punya penjahitan, dia punya sablon, sampai dia punya semua, mungkin dari situ saya bisa kembali dan saya bisa mempunyai satu rumah produksi. Di situ saya bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun sedikit begitu kakak. Memperkerjakan orang lain. Iya kakak. Memberdayakan Iya, orang kakak. lain. Terus karena kita kita diberkati untuk kita memberkati begitu ya kakak. Dan itu satu hal yang membuat saya tidak pernah, mulai awal saya usaha dari 2017 sampai sekarang, itu dimana setiap hasil dari usaha saya ini juga kakak, saya mencoba untuk berbagi kakak. Jadi saya biasa sebetulnya punya pelayanan kasih eksotik Papua itu kakak. Itu ada kegiatan sosial. Iya, gitu. sosial yang saya lakukan kakak, itu saya berbagi dengan janda duda dan anak-anak yatim piatu kakak. Luar biasa. Itu yang selalu saya lakukan. Oke, luar biasa. Apa sih sebenarnya tujuan terbesar dalam hidup Kak Meji? Tujuan terbesar saya bahwa saya bukan saya bukan apa-apa begitu. Saya mau hanya sebagai alat yang Tuhan pakai begitu untuk bisa berkat yang saya dapat, saya bisa memberkati orang lain begitu kakak. Jadi saluran berkat. Iya ya? kakak. Hal apa yang belum dicapai dan ingin dicapai? Saya punya usaha ini, dia bisa ada kayak di supermarket begitu, iya. Oke. Jadi perlu dukungan juga ya, Iya. dari semua pihak ya. Iya kakak. Oke. Dan produk-produk ini sudah terdaftar ya? untuk Sementara ongoing ya, sementara proses untuk didaftarkan kalau merek. pendaftaran izin usaha mungkin sudah kakak. Atau mungkin kalau mereknya yang puji Tuhan lagi dalam proses begitu kakak. Oke. Jadi buat semua yang menonton, semua yang mengikuti kisah inspiratif ini, silakan berikan dukungan ya. Kalau pemerintah yang sedang melihat, jangan lupa untuk mendukung kita punya Urat Usaha Muda Papua. Kalau bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung, siapa lagi? Kalau bukan tuh semua yang saling mendukung, Siapa lagi? ya sepakat. Oke. Sepakat kak. Dan siapa tokoh ataupun mungkin ada sosok yang sangat menginspirasi Kakak Meji secara pribadi, ataupun mungkin yang ikut andil dalam perjuangan Kakak Meji? Kalau saya bersyukur karena saya bisa ada bergabung bersama-sama teman-teman dari PMI. Jadi PMI ini membuat saya
menemukan siapa saya begitu. Akhirnya usaha saya ini tidak salah tempat begitu kakak. Pokoknya ada tempat yang mewadahi kami begitu. Oke. Jadi membuat saya merasa berterima kasih sekali karena bisa ada bersama-sama dengan teman-teman dari PMI, dan juga karena hari itu saya juga masuk dalam tim yang melaunching produk-produk kami di bawah PMI begitu. Itu yang membuat saya sangat berterima kasih sekali kepada PMI karena boleh mewadahi kami wirausaha muda Papua. Kakak, apa pesan Kakak Meiji buat generasi muda Papua? Pesan saya, saya bisa, kok bisa, kita semua pasti bisa. Jadi kita tidak boleh takut untuk mencoba, karena Tuhan beri kita orang hikmah, kita punya tanah ini masih luas. Jadi kita harus bisa jadi wirausaha muda, dan pasti kita percaya Tuhan Yesus pasti memberkati apa yang kita sedang lakukan. Oke, kalau untuk pemerintah? Ini kami anak-anak muda yang berjiwa besar untuk menjadi wirausaha muda, kiranya bapak-bapak bisa melihat kami dan juga bisa menjadikan kami sebagai tangan kanan dari bapak-bapak dorang untuk memajukan ekonomi di daerah ini. Oke, itu saja. Oke, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Iya, Kakak Meiji, terima kasih sudah sharing cerita yang sangat inspirasi kami ya. Saya secara pribadi juga sangat terinspirasi dengan Kak Meiji. Kemudian ini harapannya supaya anak-anak muda Papua untuk sama-sama mari kita memulai sesuatu yang baru, kita keluar dari zona nyaman seperti yang sudah Kakak Meiji sampaikan tadi. Kakak Meiji sudah cerita, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Kalau bukan itu orang siapa lagi? Oke, Kakak Meiji, terima kasih banyak Kakak Meiji. Sama-sama Kakak Elko. Luar biasa, sukses terus. Sukses Kakak. Maju di dalam Tuhan, semakin memberkati dan terus menjadi inspirasi dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Amin.